Ini ya kesempatan untuk sama-sama beraktivitas dalam keadaan sehat sentosa. Salam serta salam semoga selalu Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada para umatnya. Semoga kita semua terdapat di dalamnya. Amin. Di briefing kali ini ada yang mau kita sampaikan. Yang pertama adalah komitmen kita untuk sama-sama menjaga agar disi Plumbon dan juga Balki Plumbon tidak sampai terjadi eksiden di bulan Juli. Tidak seperti bulan-bulan lalu, mulai dari bulan Maret sampai bulan Juni, itu tiap bulan pasti ada 2 eksiden, Pak. Nah, kita upayakan bulan Juli ini cut off yang namanya eksiden. Jangan sampai nanti eksiden jadi disi Plumbon seperti rutinitas. Kenapa, Pak? Yang menjadi korban ya kita semua, terutama bapak korban material. Material waktu, material uang, Pak. Modal bersalah ya. Rasa bersalahnya bukan terhadap orang lain, dominannya rasa bersalah terhadap keluarga, karena uang yang sudah dikumpulkan habis untuk hal yang tidak bukan, kan gitu. Itu ya, Pak. Terus yang kedua nanti akan kita sampaikan soal larangan merokok, Pak. Larangan merokok di area gudang. Ini dikuatkan, dikencangkan lagi karena beberapa hari lalu ada tragedi, satu tragedi di mana gudang SAT Kupang itu mengalami kebakaran, Pak. Untuk sebabnya karena apa ya kita belum tahu. Yang pasti adalah bagaimana caranya kita bisa mencegah agar hal tersebut tidak terjadi. Dalam hal ini adalah potensinya rokok di area gudang. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya mau sampaikan dan jelaskan tentang rasio. Jadi kan bapak-bapak banyak yang menyampaikan keluh kesah tentang report rasio yang dikirimkan oleh operation di grup. Kenapa? Ya, padahal unitnya belum roster, belum batangan full. 2 hari isi solar dibawa oleh 2 driver atau 3 driver yang berbeda, betul Pak Ron ya? Nanti kita sampaikan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi biar kita sama-sama enak. Dan tujuannya apa? Kenapa ada rasio solar? Oke, kita fokus yang pertama dulu ya. Saya minta waktu 10 menit, sebentar. Satu-satunya formula untuk bisa mencegah yang namanya eksiden di bilog, Pak, yaitu dengan menerapkan 5 langkah defensive driving. Tidak bosan-bosan, Pak. Itu formula utamanya. Ya. Arti dari defensive driving, Pak, itu perilaku Bapak ketika berkendara, ya, bisa melakukan pencegahan, bisa mewaspadai, bisa mengantisipasi segala potensi kecelakaan biar tidak terjadi. Intinya itu. Tuntutannya apa ke Bapak? Kalau berkendara, nih berkendara yang defensif, Pak. 1, Bapak bisa selalu waspada. Kata orang kan gitu, Pak. Saya bisa waspada, tidak jadi eksiden. Sepakat ya? Itu yang pertama. Yang kedua, berpikir jauh ke depan, Pak. Berpikir jauh ke depan itu Bapak memikirkan atas segala potensi kecelakaan yang ada di depan atau sekitar Bapak. Dan yang ketiga nih, Pak, yang paling penting, Pak, namanya juga defensif. Defensif itu bertahan. Bertahan dari rute, medan, kontur jalan, area toko, dan juga pengendara lain. Jadi jangan sampai ada asumsi, ada perasaan kita, oh saya aman-aman aja di jalan. Gitu ya, Pak. Jangan pernah, Pak. Dan jangan pernah pula berpikir bahwa pengendara lain itu perilakunya juga benar. Enggak. Kalau pengendara perilakunya buruk, nggak bisa tahan itu, yang terjadi kecelakaan. Ya, contohnya siapa? Pak Abdul Kalim. Sepakat, Pak? Pak Abdul Kalim, Pak. Pengendara lainnya perilakunya nggak benar, Pak. Jadi sekarang dampaknya apa? Unit masih tertahan, Pak Kalim juga masih kepikiran. Aduh, gimana nih, Pak? Belum selesai-selesai. Karena dari yang nabrak mobil minta tuntutan 5-10 juta. Jadi itu pentingnya di driving. 5 langkahnya apa saja? 1, pahami dinamika kendaraan, karakter mobil dipahami dulu, dicek dulu bawaan setir, kopling, rem, kondisi unitnya, pengecekan balok tolong dijalankan. Kalau ada kendala trouble infokan ke dispatcher langsung, Pak. Dispatcher nanti follow up ke operation. Bapak ajukan dulu, infokan. Kalau memang hari itu pagi itu tidak layak jalan, langsung aja Pak bilang, Pak ini nggak layak jalan, arahannya bagaimana, kan gitu ya. Biar apa? Bola panasnya nggak dibawa, bola panasnya di operation yang punya mobil. Bapak dititipkan mobil, mobilnya nggak layak, ya kembalikan lagi, kan gitu prinsipnya, Pak. Yang kedua,
Jaga jarak aman. Jaga jarak aman kita pakai metode 4 detik. 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, 1000 dan 4. Patokannya itu Pak, tolong dijalankan. Jangan pernah Bapak bawa mobil mepet-mepet dengan kendaraan yang di belakang. Kalau Bapak mepet dengan sesama mobil box, ingat Pak, blind spotnya Bapak itu juga sama. Orang lain blind spotnya di belakang. Orang tidak akan tahu di belakang ada mobil Bapak. Nggak tahu Pak mobil Bapak itu dekat atau tidak kan gitu Pak. Ya kan, apalagi kalau pengendara di depannya tidak ngecek. Sesama nggak ngecek, ya wis terjadi eksiden, potensinya besar. Yang ketiga, awasi kondisi sekitar. Jarak pandang jauh ke depan, sering perhatikan area sekitar. Pandangan mata aktif Pak. Jangan sampai hanya terpaku satu titik aja. Bapak di jalanan bebas hambatan, di jalan tol atau di jalan baru Kuningan, fokusnya satu titik aja Pak. Nanti ngantuk Pak. Matanya aktif gerak, cek kaca spion, cek kiri kanan. Kalau bisa pandangan Bapak jauh, benar-benar jauh ke depan. Semampu Bapak jauh Pak, jauh gitu Pak. Biar apa? Bisa antisipasi kalau memang di depan ada apa-apa. Ya, pernah saya sampaikan Pak, ada namanya highway hinopsis. Itu bukan microslip. Highway hinopsis itu kondisi badan Bapak itu masih terjaga. Cuman ya, Bapak kan sering mengalami, kok saya udah lewat jalan ini. Nah, itu contohnya Pak. Artinya kalau Bapak sudah merasa dan mengalami hal tersebut, langsung melipir istirahat. Ya, itu berarti Bapak sudah mulai merasa ngantuk tanpa Bapak sadari Pak. Nah, karena gini Pak, orang laki-laki itu sering memaksakan dirinya ketika sebetulnya dia sudah capek. Orang sakit juga laki-laki Pak, dia tetap maksa kerja, padahal dirinya sudah capek, sudah sakit. Yang ada nanti apa? Kodratnya nanti apa? Ngedrop. Nah, sama ketika Bapak berjalan, karena Bapak merasa tanggung jawab Bapak berkendara, dan fokus Bapak sampai ke satu titik, dipaksa terus Pak. Jangan, ya. Terus terus selanjutnya, ketika Bapak sampai di toko, tolong lakukan yang namanya safety parking Pak. Perhatikan atap toko kiri kanan. Nah, atas hal ini saya minta tolong ya Pak hari ini ya. Kan ini driver banyak nih Pak. Bapak kiriman satu read ada kali 6 sampai 7 toko. Saya minta tolong Bapak bisa WA saya mana toko-toko yang sekiranya punya potensi boxnya kita itu nyangkut di atas, atau ketika kita parkir itu mentok Pak, ya nggak masuk ya, habis manuvernya Pak, atau bahasa umumnya Pak, saya lupa ya, intinya gitu aja ya. Kalau punya potensi mentok, susah parkir, contohnya di Kinataguna, toko-toko yang ada di toko Majasem, jam-jam sekian itu kan susah untuk parkir ya. Tolong Bapak nggak usah fotokan ke saya, Bapak kirim saya nama-nama tokonya, biar nanti saya cross check ke tokonya, apakah nanti saya ikut Bapak atau nanti di hari lain. Nanti kita tolong Pak kiriman toko ini kan, tolong fotokan atapnya. Sudah, rencananya nanti saya mau buat HRM. Kalau Bapak yang Bapak lihat di banding itu, HRM itu kan satu rute ya. Nah, yang mau kami buat adalah HRM untuk toko-toko yang punya potensi. Jadi jangan sampai nanti kasusnya Pak Buang dan Pak Rusjaya terulang lagi Pak. Masa ya 2 kali di tempat yang sama dan titik yang sama gitu ya. Jangan sampai nanti kayak misal Pak yang baru gabung, Pak Janudin Pak Imam, yang baru gabung Pak Imam atau yang lain, terjadi hal yang seperti itu. Kita nggak mau Pak, karena uangnya gede Pak. Itu ganti ruginya 2,9 sampai 3 juta. Jadi kalau mau parkir, kita punya hak untuk minta tolong anak toko. Ingat ya Pak, prinsipnya gini, kita punya hak untuk minta tolong anak toko, tolong diparkirkan. Udah gitu aja ya. Perhatikan juga ada sekitar, mau masuk mau keluar tolong perhatikan. Lanjut lagi apa Pak? Spot kiri kanan belakang depan bawah. Dan yang terakhir, hindari distraksi atau gangguan ketika berkendara.